rekamannya bagus. Tapi kalau nafsunya gede, rekamannya nggak pernah bagus. Lihat apa, wow, rekamannya wow, wo gitu rekamannya. Lihat apa, orang beli TV, kredit, rekamannya kredit. Tapi kalau nafsunya udah turun kendo, masya Allah, alhamdulillah, sendalnya hilang. Kalau nafsunya masih tinggi, kambing yang nyuri. Nanti kemudian ketika di print out keluar kambingnya dipanggil sama Allah. Hei Bing, kenapa kamu ada dalam hatinya orang ini? Saya nggak terima sama orang itu ya Allah. Masa saya dituduh nyuri sendal, padahal dia kan tahu seumur-umur gak ada kambing kok nyuri sendal. Saya nggak terima dia. Loh, ini rekamannya bagus. Makanya kalau orang ini rekaman nafsunya udah kendo, turun enak. Apapun rekamannya bagus. Bahkan lihat ayam naik masjid, rekamannya bagus. Alhamdulillah ada ayam naik masjid At-Thahir. Kapan ayam itu berak? Begitu ayam itu berak cerot, alhamdulillah, akhirnya saya bisa praktek toharoh, membersihkan tahi ayam dari atas masjid. Rekamannya selalu bagus. Makanya orang kalau rekamannya bagus ini indah. Jadi kita ini biar rekamannya bagus, sambil sekali-sekali download file-file Allah di Lauhil Mahfud, kita download file Al-Quran, kita download. Kalau kuat download 30 juz, kita download 30 juz. Kalau kuatnya cuma download Yasin, kita download ya Yasin. Kalau kuman downloadnya cuma kulhu, ya kita download kulhu. Kita cari counter-counternya. Kalau mau download 30 juz, counternya Pondok Tahfidzul Quran. Kalau cuman mau download Yasin, cari counter Yasinan. Kalau cuman mau download kulhu, cari counter kecil namanya tahlilan. Kalau ibu-ibu mau download satu huruf gak apa-apa, karena bisanya cuma satu huruf. Kalau dipanggil suaminya jawab nun, itu juga satu ayat Al-Quran. Loh, ini di download. Jadi ketika nanti kita bisa pulang, ini rekamannya biar bagus. Karena jasad ini rekamannya nggak pernah bagus. Diajak sholat, masih saja dunia. Allahu Akbar. Ini wajah tu wajia. Tapi karena mata itu dunia, begitu baru ini wajah tuh lihat dunia, sarungnya bolong. Keping ini dunia, Allahu Akbar, ting ting ting, bakso keluar, bakso rekamannya bakso. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Lama ini lama ini. Rekaman ini gak pernah bagus. Makanya orang itu kalau nafsunya diturunkan, nafsu dasarnya turun, insya Allah rekamannya bagus. Makanya nafsu itu jangankan ke barang haram, ke barang halal pun bisa merusak hubungan kita kepada Allah. Contoh, orang hidup di Jakarta, ya mungkin Pak Erik di Jakarta dari kecil, tapi sekian lama hidupnya di Amerika. Nah di sana tiba-tiba di sini rindu makanan Amerika, mungkin rindu namanya apa yang bulat itu, yang burger. Pengen burger terenak di Los Angeles, dalam 1 bulan merindukan itu. Akhirnya kemudian sampailah pergi ke Los Angeles. Begitu di Los Angeles, burger itu nggak ada yang buka karena hari libur. Akhirnya setiap hari membayangkan burger itu. Satu ketika kemudian main ke rumah Menteri Pertahanan Amerika, di situ disuguh burger yang sama. Hati-hati jangan dimakan, karena itu halal buat jasmani, haram buat ruhani. Karena begitu dimakan, nikmatnya pasti luar biasa, karena 1 bulan didorong oleh nafsu makan burger itu. Akhirnya begitu dimakan, nikmatnya luar biasa. Akhirnya kemudian main lagi ke rumah Bapak Menteri BUMN-nya Amerika. Ternyata Menteri BUMN Amerika habis main dari Menteri Pertahanan, dikasih oleh-oleh burger yang sama. Begitu disuguhkan, silahkan Pak Erik, ini burger paling enak. Karena sudah keturutan di rumahnya Menteri Pertahanan, maka nafsunya sudah nggak ada.
Akhirnya kemudian karena nggak enak dimakan juga. Begitu dimakan juga, apa yang terjadi? Enak yang kemarin di rumahnya Pak Menteri Pertahanan. Bayangan ini akan hadir enak yang kemarin. Begitu kita membayangkan yang kemarin, kita ribut sama Allah. Karena hari ini kita dibagi burger yang itu, masih tidak terima membayangkan burger yang kemarin. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Inilah makanya nafsu yang turun kemana-mana, kita akan bisa melihat di mana-mana ada jamalullah, ada keindahan Allah, dan disitulah orang yang merasa dimanapun ada Allah, karena kita nafsunya turun akan menjadi orang yang takut kepada Allah. Dan takwa itu adalah apa? Takwa adalah kemanapun kita menghadapkan wajah, kita merasa diawasi oleh Allah. Dan teknologi itu sekarang diduplikasi oleh manusia. Teknologi cloud itu diduplikasi. Jadi teknologi hari ini sesungguhnya adalah teknologi yang sudah dibayangkan dan sudah diperlihatkan oleh Allah. Karena Nabi kita adalah Nabi yang naik ke langit. Nabi yang naik ke langit ditunjukkan cloud. Dan sekarang dengan teknologi cloud itu, kita hanya berhubungan dengan harddisk itu. Kita berhubungan dengan harddisk itu. Makanya dunia ini percepatannya luar biasa. Karena semuanya kemudian menggunakan cloud. Percepatan inilah yang membuat hidup kita serasa ngos-ngosan, serasa capek. Bahkan dengan cloud ini kita bisa melakukan apapun. Dunia kita ada di dalam smartphone. Apapun jejak digitalnya sekarang ada di situ. Dan file dunia semuanya ada di situ. Makanya kalau sekarang ada corona, nggak usah heran. Corona ini bukan penyakit aneh. Karena apa? Corona ini sifatnya transnasional. Karena manusia kehidupannya sekarang transnasional. Dan corona bukan penghambat. Karena corona hanya minta social distansi. Corona itu hanya minta pembatasan social distansi. Sementara kalau corona hanya minta social distansi, maka 10 tahun yang lalu kita sudah disosial distansi oleh teknologi. Jadi teknologi sudah mensosial distansi manusia semenjak 10, hampir 15 tahun yang lalu. Dulu sebelum corona pun kita sudah bisa tidur di kamar tanpa harus membaca koran. Kita bisa membeli sesuatu tanpa harus pergi ke warung. Kita bisa melihat sesuatu tanpa harus ke tempatnya. 10-20 tahun yang lalu itu nggak bisa, karena teknologi cloud ini belum ada. Sekarang orang ngaji pun tidak harus kemana-mana. Makanya teknologi cloud ini adalah teknologi yang harus hati-hati, karena kita mencari Tuhan juga ada di situ, mencari setan juga ada di situ.